Ya, China hingga kini terus mengurangi kepemilikannya di obligasi pemerintah Amerika Serikat, di mana kepemilikannya sudah berada di bawah 1 triliun dolar Amerika Serikat. Bagi masyarakat yang melek investasi tentu sudah sering mendengar ya apa itu obligasi. Obligasi adalah salah satu jenis surat utang yang diterbitkan oleh entitas pemerintahan atau perusahaan dengan jangka waktu tertentu. Dan obligasi sendiri sering disebut sebagai surat pengakuan utang atau surat utang saja. Nah, dalam obligasi, penerbit surat utang berarti mengakui telah berhutang pada pembeli obligasi sesuai dengan waktu jatuh tempo yang disepakati. Nah, China merupakan salah satu negara nih yang memiliki obligasi pemerintah Amerika Serikat atau Treasury paling besar, di mana China menjadi terbesar kedua di dunia setelah Jepang. Aksi China melepas Treasury sudah dimulai dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak Amerika Serikat mengobarkan perang dagang saat dipimpin Presiden ke-45 Donald Trump. Sejak saat itu kepemilikan Treasury China ini terus mengalami penurunan begitu ya. Jadi hingga saat ini terus menurun. Nah, kira-kira seperti apa detailnya kita bahas dalam China buang surat utang Amerika Serikat. Ya, melanjutkan tren yang dimulai pada awal 2021 ini portfolio kepemilikan Treasury Amerika Serikat oleh China per Mei lalu turun begitu ya menjadi 980,8 miliar dolar Amerika Serikat. Menurut data Departemen Keuangan Amerika Serikat yang dirilis Senin kemarin waktu setempat. Nah, angka ini begitu turun sekitar 23 miliar dolar Amerika Serikat dari bulan sebelumnya dan hampir 100 miliar dolar Amerika Serikat atau 9% dibandingkan Mei 2021. Atau dalam 1 tahun ya, China ini sudah membuang begitu Treasury sekitar 1.500 triliun rupiah jika mengacu ke kurs gitu ya, 1 dolar Amerika Serikat yang setara dengan 15.000 rupiah. Nah, hal ini tentunya menjadikan pertama kalinya gitu ya sejak Mei 2010 di mana kepemilikan China di Treasury Amerika Serikat ini turun di bawah angka 1 triliun dolar Amerika Serikat. Jadi kalau kita lihat begitu ya hingga saat ini Jepang menjadi yang terbesar sebagai pemegang Treasury Amerika Serikat di mana per Mei lalu Jepang memiliki sebesar 1,21 triliun dolar Amerika Serikat. Jadi saat ini China ini semakin agresif melepas kepemilikan Treasury AS di tahun ini setelah Bank Sentral Amerika Serikat Federal Reserve the Fed begitu ya menaikkan suku bunga dengan sangat agresif guna meredam kenaikan inflasi. Nah, pada semester 1 2022 begitu ya suku bunga dinaikkan sebanyak 3 kali dengan total 150 basis poin menjadi 1,5% hingga 1,75%. Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed gitu ya Jerome Powell ini bahkan terang-terangan begitu mengatakan akan menaikkan lagi sebesar 50 hingga 75 basis poin di bulan ini. Bahkan dengan inflasi yang meroket ke 9,1% secara tahunan atau year on year pada Juni lalu begitu. Pasar melihat nih The Fed berpeluang begitu untuk menaikkan suku bunga sebesar 100 basis poin. Lalu apa sih kaitannya dengan surat utang ini dan jadi sebetulnya apa alasan China kurangi kepemilikan surat utang Amerika Serikat? Oke, kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah ini dia ya alasan China kurangi kepemilikan surat utang Amerika Serikat. Jadi kenaikan suku bunga yang agresif begitu imbal hasil yield treasury ini kan menjadi ikut menanjak gitu ya. Kalau kita lihat pada pertengahan Juni lalu yield treasury tenor 10 tahun ini bahkan sempat menyentuh 3,5% tertinggi nih sejak April 2011. Nah ketika yield treasury menanjak itu kan artinya harga obligasi ini mengalami penurunan. Nah hal ini membuat pemegang treasury ini mengalami capital loss dalam hal ini China gitu ya. Nah ini tentunya kan membuat China semakin agresif membuang treasury-nya dan penurunan kepemilikan Treasury Amerika Serikat di China ini juga telah dikaitkan dengan upaya Beijing untuk mendiversifikasi portofolio utang luar negerinya. Jadi memang kalau kita lihat gitu ya, China ini semakin agresif melepas kepemilikan Treasury di tahun ini setelah Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed menaikkan suku bunga dengan sangat agresif guna meredam kenaikan inflasi. Dan kini kita bergeser ke slide selanjutnya. Nah ini ya dampak China kurangi kepemilikan di surat utang Amerika Serikat. Ini sebetulnya kalau kita mundur sejenak gitu ya awalnya karena perang dagang gitu kan. Jadi perang dagang ini telah memancing pemimpin kedua negara yaitu China dan juga Amerika Serikat gitu ya. Misalnya gini, setelah saling mematok tarif tinggi untuk barang dan jasa yaitu soal Amerika Serikat misalnya memblokir Huawei. Kemudian
Giliran China nih yang membalas dengan peringatan potensi ancaman kepada pelajar dan juga wisatawan yang akan berpelesir ke Amerika Serikat. Nah, tensi tinggi hubungan kedua negara yang terjadi sejak tahun lalu malah meningkat semakin panas begitu ya, cukup panas lah gitu. Melihat kondisi ini, sejumlah investor dan juga analis penasaran dan mereka mulai menimbang-nimbang nih kira-kira jurus balas dendam apa nih yang akan dilancarkan China ke Amerika Serikat gitu kan. Nah, balik ke soal surat utang, sejumlah investor kemudian menyinggung soal surat utang milik Amerika Serikat yang digenggam China. Nah, menurut mereka begitu ya, seperti yang dilansir CNN.com gitu pada Selasa 4 Juni lalu gitu. China ini sebetulnya bisa aja menarik dana mereka dari kepemilikan surat utang Amerika Serikat yang waktu itu senilai 1,12 triliun dolar Amerika Serikat. Bahkan media lokal China ini kerap kali membahas gitu ya dan juga mendiskusikan kemungkinan-kemungkinan itu. Nah, Kepala Strategi Pendapatan Tetap di Janney Capital Management, Guy Lebas menuturkan bahwa langkah itu tentu saja akan melukai Amerika Serikat. Apalagi kan kalau kita lihat begitu ya, surat utang Amerika Serikat yang bertenor 10 tahun ini jadi tolak ukur gitu untuk berbagai kredit. Misalnya kayak kredit rumah, kredit usaha dan juga kredit kendaraan. Tapi langkah ini sebetulnya menimbulkan pro kontra nih, apalagi Kepala Strategi Ekuitas Stifel Barry Bannister ini menyebutkan bahwa langkah itu menimbulkan situasi yang lebih buruk begitu ya bagi ekonomi global. Nah, jadi sumber daya keuangan China ini bisa aja jadi bukannya membaik malah jadi melorot gitu kan, apalagi misalnya gini. Pelepasan surat utang dilakukan ketika imbal hasil tengah lesu gitu. Jadi dampak lainnya juga pelepasan surat utang Amerika Serikat hanya akan membuat pasokan uang tunai meningkat di China dan kondisi itu berpotensi untuk menurunkan nilai mata uang yuan terhadap dolar Amerika Serikat. Di sisi lain, pelepasan surat utang Amerika Serikat akan membuat sumber likuiditas bank ini menjadi berkurang gitu ya. Dan melepas surat utang Amerika Serikat ini tidak akan menjadi langkah balas dendam yang mampu menyakiti Amerika Serikat gitu. Karena surat utang negeri Paman Sam saat ini masih dianggap sebagai aset yang teraman kalau kita lihat di dunia ya. Karena pada kenyataannya misalnya gini, permintaan surat utang Amerika Serikat dari investor asing seperti misalnya kayak asuransi jiwa, dana pensiun hingga bank ini tetap tinggi meskipun kekacauan di pasar Amerika Serikat ini terus meningkat. Nah, ini memang menarik begitu ya. Sementara begitu menempatkan uang pada surat utang negara lain belum tentu menjanjikan. Misalnya imbal hasil surat utang Jepang dan juga Jerman yang masih cenderung negatif. Dan hal ini tentunya jauh lebih merugikan ketimbang imbal hasil surat utang Amerika Serikat yang turun hingga 2,2% namun masih tetap positif. Nah, lebih jauh spekulasi ini akan menempatkan China sebagai musuh baru untuk ekonomi global karena dianggap menakut-nakuti pasar gitu ya sehingga mengurangi kepercayaan investor. Dan juga nih pelepasan surat utang ini akan berujung pada peningkatan kekhawatiran pasar dan justru bisa memperburuk gitu ya perlambatan ekonomi dunia dan negara-negara mitra dagang China lainnya. Jadi sebetulnya nih kalau kita bisa simpulin gitu ya China ini masih punya banyak pilihan lah untuk balas dendam gitu ya ke Amerika. Misalnya kayak ada spekulasi begini bahwa China ini bisa memerintahkan gitu pembatasan ekspor mineral langka yang sangat penting bagi industri teknologi dan juga pertahanan Amerika. Dan sebetulnya nih langkah ini memang disebut-sebut tengah diupayakan begitu oleh Kementerian Perdagangan China saat ini. Bahkan China juga dikabarkan sudah mulai menyusun daftar hitam begitu bagi perusahaan asing yang melanggar aturan pasar. Dan hal ini merupakan salah satu respons China terhadap larangan ekspor Amerika Serikat terhadap Huawei. Nah, kalau kita lihat-lihat China sejauh ini memang masih mampu begitu ya mengatasi berbagai sentimen dari Amerika. Misalnya kayak kebijakan yang sudah dijalankan berupa pengurangan cadangan devisa untuk mempertahankan nilai mata uang dan menjaga stabilitas. Jadi kita lihat aja ya nih apakah China akan terus melepas surat utang Amerika. Kita lihat ke depannya akan seperti apa.